Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertemuan terakhir kita coba praktikum untuk static routing. Jadi di sini static routing itu sebuah routing manual static. Jadi dikonfigurasi manual. Jadi apabila ada network baru ataupun data baru, router baru, nah itu perlu didaftarkan. Nah, biasanya kalau routing itu termasuknya kita pada proses memilih jalur. Misalkan kalau kita mau ke Yogyakarta, kita mau lewat Temanggung atau lewat Cilendo, misalkan seperti itu. Nah, kita memilih jalannya. Ada yang routing dinamik. Kalau routing dinamik berarti dia memilihnya secara otomatis, bisa berdasarkan pola yang terpendek atau trafficnya paling kecil. Nah, itu ada beberapa jenis routing dinamik. Sedangkan routing statik ini routing yang dibangun secara manual pada gateway masing-masing. Jadi pada saat kita mau menambahkan jaringan, ya otomatis kita tambahkan. Jadi kalau ada jalur baru, kalau belum ada routingnya, dia akan berhenti. Oke, yang pertama, langkah pertama kita coba praktikum. Oke, langkah pertama kita coba membuat topologinya dulu. Jadi di sini contohnya, misalkan network kampus 1 Unsik mau dihubungkan dengan network kampus 2 Unsik, misalkan seperti itu. Misalkan di sini contohnya satu router di Unsik kampus 1, satu router di Unsik kampus 2. Oke, sudah ada 2 router, satu untuk kampus Unsik 1, yang router kedua kampus 2 Unsik. Terus kita tambahkan switch. Nanti contoh kliennya satu aja nggak apa. Ini contoh switch. Terus tambah satu perangkat klien. Ini contoh saja. Biasanya kalau aslinya ya otomatis banyak. Cuma sebagai contoh, ini bisa menggambarkan salah satu PC saja. Nah, setelah itu kita coba koneksikan router dengan router. Dia menggunakan kabel cross yang putus-putus garisnya. Oke, kita pilih kabel cross. Ini kita sambungkan ke fast Ethernet 0/0. Di sini juga saya sambungkan ke fast Ethernet 0/0. Jadi bisa digunakan, misalkan di sini bisa salah satunya, cuma untuk memudahkan ini saya samakan untuk menghubungkan antar router menggunakan fast Ethernet 0/0. Selanjutnya router kita sambungkan ke switch. Ini menggunakan kabel strike. Ini ke fast Ethernet 01. Ini ke yang paling atas fast Ethernet 01. Terus ini fast Ethernet yang sebelahnya. Colokannya kalau di asli itu sebelah-sebelahan. Fast Ethernet 01 sama 02 itu sebelah-sebelahan. Oke, ini saya sambungkan ke sini. Fast Ethernet 0. Oke, ini juga sama menggunakan kabel strike. Ini fast Ethernet 0/1. Ini fast Ethernet 0/2 kita sambung. Nah, sudah terbuat topologi seperti ini. Saya kasih note aja di sini. Ini kampus 1 Unsik. Ini kampus 2 Unsik. Misalkan seperti itu. Terus kita tambahkan, ini note aja, untuk IP address-nya kita bagi dua, yaitu IP1 sama IP LAN. Kalau IP1 itu untuk menghubungkan network yang berbeda.
karena network kampus 1 unsik sama network kampus 2 unsik ini berbeda. Nah, ini mau kita sambungkan. Oke, ini saya kasih note di sini IP1-nya 172.27.02/30. Terus IP LAN routernya ini 192.168.31/24. Misalkan seperti itu. Ini saya geser aja biar enak dibaca. Ini IP1-nya yang menghubungkan di sini berarti dia masih satu network 172.27.01/30. Oh, ini masih. Terus IP LAN-nya 192.168.21/24. Oke, jadi IP LAN di sini 120 sama 30 ini kan sudah berbeda network. Nah, kita mau hubungkan. Ini sudah kita kasih note. Oh ya, kasih note lagi untuk PC. Ini IP PC 1. Nah, nanti bisa diteruskan IP PC 2, 3 dan seterusnya 32/24. IP PC 192.168.21/24. Oke, 1 udah dipakai di router ya. Ini jadi 20.2. Nah, setelah membuat topologinya, kita pertama setting router di kampus 1 dulu. Kita menggunakan basic setting router di pertemuan sebelumnya. Oke, ini menggunakan mode command line interface saja. Continue configuration dialog tidak. Oke, kita coba ke enable. Ini saya singkat aja, enable. Oke, kita masuk ke configure terminal. Configure terminal, ini singkatan semua. Kita buat password, enable. Kita buat secret password. Passwordnya pasticom. LAN console 0. Passwordnya juga pasticom. Login, exit. Terus LAN VTY untuk virtual. Misalkan kita mau konsol dari telnet dan lain sebagainya, ini bisa bukan LAN VTY 0 sampai 4. Jadi bisa 5 login sekaligus. Passwordnya pasticom. Login, exit. Oke, ini router 1 ini di kampus 1. Nah, kita buat nama hostname-nya hostname kampus 1. Oke, sudah rubah di sini hostname-nya dia kampus 1. Bukan router lagi, sudah berubah jadi kampus 1. Sekarang kita setting IP address-nya. Setting IP address di fast Ethernet 0/0 dan 0/1. Oke. Interface fast Ethernet 0/0. IP address 172
255 kalau /30 berarti subnet masknya 252. Oke, enter. Untuk menghidupkan kita ketikkan no start. Nah, ini sudah di enable. Oke, kita exit. Kita sekarang masuk ke interface fast Ethernet 01. Ini kalau misalkan kita ngetik INT terus kita tap, ini menggunakan tab langsung ada tulisan interface. Jadi dia melengkapi. Terus kita isi IP address-nya. IP address-nya 192.168.21/24 berarti 255.255.0. Indosat. Oke, ini sudah nyala. Kita exit sampai ke masuk ke user exit mode. Ini sudah. Setelah itu kita save, kita ketikkan read atau WR. Oke, untuk yang di kampus 1 sudah. Untuk konfigurasi standar, selanjutnya ini sudah berubah ya, jadi hijau ya, sudah di enable. Selanjutnya di kampus 2. Oke, kita masuk ke kampus 2. Enable, configure terminal. Kita buat passwordnya dulu. Enable, kita buat password secretnya dulu. Enable secret password. Untuk client console 0, kita buat passwordnya sama saja, passwordnya Fasticom. Oke, sekarang LAN VTY. Jadi LAN VTY 04 belum lengkap. Password Fasticom sama, konfigurasinya caranya sama, cuma nanti IP address-nya yang berbeda. Oke, saya geser ke sini biar lihat IP address-nya. Oke, password LAN VTY sudah. Kita namakan hostname-nya kampus 2. Nah, ini sudah berubah kampus 2. Sekarang kita konfigurasi IP address-nya interface fast Ethernet 0/0. IP address 172.270.255.255.255.255.252. No sat. Oke, ini sudah up statusnya. LAN protokolnya berubah jadi up. Nah, selanjutnya kita ke interface fast Ethernet 01. Kita tambahkan IP address 192.168.1/24. Oke, jangan lupa di nosat. Oke, di nosat sudah. Kita exit lagi. Exit. Terus kita sekarang di save. Kita ketikkan WR atau WR. Oke, setting di router
kampus 2 sudah. Sekarang kita setting IP address di PC, di tiap misi. Nah, ini sekarang statusnya sudah hijau semua. Sekarang kita pindah ke PC. Kita masuk sini, IP address-nya di sini 192. Ini PC di kampus 1, 168.20.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya kita masukkan ke gateway routernya 192.168.21. Oke, sudah. Sekarang PC kampus 2 kita ganti IP address-nya 192.168.32. 192 gateway-nya gateway IP router 31. Oke, kita coba cek IP config. Oke, kita coba tes ping ke router di PC di kampus 1 ini ya, IP ini ya 31. Nah, ini bisa kita coba tes ping ke router 1 tanpa kita tambahkan routing, apakah bisa atau tidak. Nah, ini destination host unreachable. Dia bingung udah sampai sini, mau ke sini itu bagaimana, karena belum ada routingnya. Dia masih bingung. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan routingnya. Kita tambahkan routing di kampus 1 dulu. Kampus 1. Nah, di sini kampus 1 yang ditambahkan yaitu IP yang berada di kampus 2. Oke, jadi network IP tujuan kan ini. Ini dari PC router kampus 1. Ini kampus 1. Kita mau menambahkan IP address yang ada di kampus 2 biar bisa kita lewati. Berarti networknya ini yang kita daftarkan itu network. Jadi ini kita masuk ke configure terminal untuk menambahkan IP root IP network tujuan 192.168.30.0 networknya ya. Jadi ini 0. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Nah, router 0 ini kalau mau ke sini dia lewat IP1 berapa. Nah, ini lewat IP1 sini 172.27.0.2. gateway-nya mana. Jadi kita tambahkan IP1 yang ada di sini 172.27.0.2. Oke, ini sudah. Kita exit. Kita jangan lupa di save. Oke, setelah ini sudah, kita rubah yang ada di sini. Yang ada router di kampus 2. Ini juga kita perlu tambahkan. Nah, kalau yang di sini berarti yang ditambahkan networknya kampus 1 tujuannya. Oke, kita configure terminal. Perintahnya cukup sekali aja untuk menambahkan routing static IP root network tujuannya 192.168.255.255.255.0. Kalau dia mau ke sini, dia harus melewati IP1 ini. Jadi kita ketikkan 172.27.0.1. Oke, exit. Oke, jangan lupa di save. Oke, kita coba lagi dari PC
kampus 2. PC kampus 2 tadi putus ya, nggak terhubung. Sekarang coba tes ping. Nah, ini kadang kita tunggu sampai di sana, itu request timeoutnya sekali. Setelah itu kita jalan, setelah itu reply terhubung. Nah, ini kalau kita tes lagi dia terhubung. Oke, kalau kita coba gunakan simulasi, saya pindah simulasi. Oke, ini kita tes ping lagi. Ini auto capture. Nah, dia tes ping sampai ke IP ini. Oke, sambil kita lihat, kita kecilkan sebelah sini. Ini saya kecilkan sini. Kalau enggak sini. Nah, ini enggak kelihatan ya. Nah, ini sampai sini. Dia kembalikan dulu, nanti baru sampai ke sebelah. Nah, dia sudah sampai, maaf, ke pencet. Nah, ini replaynya sekali. Oke. Nah, itu lagi proses pengiriman paket. Nah, ini sudah sampai reply yang kedua, jadi 1 kali PP pulang pergi. Oke, kita coba ini dari PC kampus 1. Kalau kita close dulu aja. Kita close, terus kita coba dari sini. Kita coba secara laten dulu aja. Kita coba ke PC 1 sini. Kita ketikkan ping 192.168.32. Ini IP sini ya. Oke, ini di reply. Ini kita dari IP berapa? Ini di kampus 122. Kita sudah bisa terkoneksi ke kampus 2. Dari kampus 1 ke kampus 2. Ini sudah bisa terkoneksi. Nah, itu untuk static routing. Jadi nanti kalian bisa coba di rumah. Karena ini materi terakhir, jadi tidak perlu dikumpulkan. Kalian coba saja, praktekkan sendiri, belajar sendiri di rumah. Nah, untuk minggu depan insya Allah kita mulai UAS. Oke, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.